Dengar lo, budak Orba, budak-budaknya Orde Baru, lo dengar ya. Kau jadi budak-budak Orba, buka telinga, hei anak muda ya. Kau itu baru lahir kemarin. Betapa sengsaranya rakyat ketika Orba menjadi presiden. Paham lo? Ya, pertama, teriak-teriak itu Bapak petani. Dulu di zaman Orba itu ya, teriak-teriak lumbung padi, padinya diekspor, rakyat tuh dikasih tiwul. Paham lo goblok? Ya. Lu gobloknya itu jangan kebangetan lo ya. Dulu yang katanya lumbung padi swasembada pangan itu siapa yang mangan? Keluarga Orba itu sendiri ya. Lumbung padinya disuruh petani yang nanam. Yang namanya lahan dipaksa ditumpang tanam. Padinya, berasnya diekspor Vietnam. Kalian semua disuruh makan tiwul, disuruh makan gaplek, disuruh makan gabahnya. Ya, betapa sulitnya Indonesia di masa-masa Orba mencari beras. Walaupun ada duitnya, barangnya juga nggak ada. Walaupun lo bilang enak di zaman Orba, buat makan besok juga nggak ada. Lo harus paham itu. Ingat, saya kasih tahu, tahun 73 daerah Jawa digusur paksa buat yang namanya ternak sapi. Si anak Orba yang pertama yaitu Tutut. Lo ya, semuanya orang-orang di Jawa itu ditransmigrasi ke Sumatera dan lain-lain. Paham? Lo harus melek. Jangan sampai Indonesia ini digenggam lagi oleh turunan-keturunan Orba, ante-ante Orba. Mereka itu PKI. Kalian dipaksa kerja roli di Indonesia ini. Paham? Tuh Pak Tani goblok itu ya, budaknya Orba. Loh, sekali lagi gue kasih tahu, itulah yang namanya budak dari Orba ya. Nanam padi, lahan yang namanya petani yang ditanami padi-padi itu tanam paksa ya. Emang diberi upah berapa orang zaman dulu? Ketika berhasil, padinya, berasnya dikirim, diekspor ke Vietnam dan negara lainnya. Sementara orang Indonesia disuruh makan tiwul. Paham lo? Goblok tuh, jangan kebangetan. Sekarang rakyat ini udah cerdas, udah bisa melawan dengan cara-caranya sendiri. Aktifkan otak sampean yang berfungsi cuma separuh. Kalau dulu kita tidak bisa teriak karena ada Petrus, penembak misterius. Di mana-mana di hutan, kebun karet, kebun kelapa sawit itu banyak bangkai manusia. Kau mau Indonesia ini dipegang lagi orang-orang itu? Oligarki, teriak oligarki lo pada semua ya. Saya nggak akan diam saja. Saya tahu bagaimana pemerintah Orba menggusur yang namanya daerah Ceger, Pintu Mas, Pintu Kiong Mas, Pintu 2 Taman Mini. Bagaimana mereka menggusur yang namanya Jalan Garuda ya, Bambu Apus dan lain-lain itu. Emang setara bayarannya? Gak ada yang setara. Saya bisa ngomong ini berdasarkan fakta semua. Lo semua jangan tuli. Budak-budak Orba ya. Kau pembela petani itu. Petani itu adalah budaknya Orba dulu. Ketika udah keenakan di zaman Orba, maling, hasil jeripayah rakyat. Rakyat petani, cengkeh, tembakau, semuanya dibakarin ketika petani itu menolak pungli setiap minggunya. Paham lo? Hah? Lo harus paham. Semuanya melibatkan militer. Ya, kekerasan di Orba itu melibatkan militer. Sipil nggak boleh berbicara. Paham? Kami tidak ingin Indonesia ini dipimpin lagi dari ante-antenya Orba, apalagi dari keturunannya. Paham lo? Siapa hakim pun dibunuh, Kejagung 2 kali dibakar. Ketika Indonesia ingin ya mengungkit masalah-masalah TNI, oknum polisi yang terlibat kerjasama dengan tambang dan melindungi yang namanya Orba, selalu dibakar Kejagung kita ya 2 kali lo. Lo harus berpikir secara logika di Indonesia ini. Nah, saya kira beginilah akibatnya kalau kita sudah tahu persoalan kehidupan di Orde Baru. Akibatnya Nyai Widya sampai emosi menjelaskan bagaimana kehidupan di Orde Baru, bagaimana kejamnya oligarki pada saat itu,
Saya kira pemuda ini yang berkomentar yang mengomentari Nyai Widya dan mengatai Nyai Widya nenek sihir, lebih enak kehidupan petani di zaman Orde Baru. Kemungkinan besar pemuda ini kebanyakan mengonsumsi informasi-informasi lewat media pengagum Soeharto, sehingga fakta-fakta yang sebenarnya itu tertutupi dengan kebohongan-kebohongan yang dibangun oleh pengagum Soeharto tentang kehidupan pada saat Orde Baru. Tidak bisa dipungkiri bahwa kebanyakan memang pemuda-pemuda sekarang menganggap bahwa lebih enak di zaman Orde Baru dibanding zaman sekarang ini. Padahal mereka tidak pernah merasakan hidup pada saat itu, dan mereka pun belum lahir pada saat itu. Hanya karena berbekalkan informasi dari media-media yang abal-abal, sehingga mereka langsung menyimpulkan bagaimana enaknya hidup pada saat zaman Soeharto. Saya kira pemuda-pemuda yang seperti inilah yang mesti diluruskan otaknya, jangan sampai virus kadrun dan virus cendana bisa permanen di kepalanya sehingga tidak bisa lagi diselamatkan. Nah, itulah gunanya Nyai Widya selalu bersuara di media sosial, selalu membongkar kebusukan-kebusukan para Orde Baru dan juga para imigran nyaman atau kadrun, bagaimana agar pemuda-pemuda yang masih labil ini bisa terselamatkan dan mampu berpartisipasi dalam membangun Indonesia lebih baik dan menjadi negara yang maju seperti yang kita harapkan. Untuk itu, buat Nyai Widya teruslah bersuara dan bongkar semua kebusukan-kebusukan yang dilakukan oleh para kadrun dan antek-antek cendana, bagaimana agar mereka yang percaya terhadap kebohongan-kebohongan yang dibangun oleh para kadrun dan antek-antek cendana bisa tersadarkan kembali dan menjadi warga negara yang bermartabat dan tidak bermental budak. Saya kira hanya itu, saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.